Ibu, perkenalkan nama saya Leni Paulina, NIM 8565631889. Saya kuliah di Universitas Terbuka Pokja Tanjung Jabung Timur, prodi S1 PGSD semester 6. Di sini saya akan membuat simulasi video pembelajaran dengan menggunakan RPP PKN. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semua sehat ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ayo silahkan Aldi pimpin dulu doanya. Ibu mau melakukan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, baiklah. Berarti kelas ini semua siswanya rajin-rajin ya, karena semua hadir. Anak-anak, kita harus rajin datang ke sekolah dan harus rajin belajar supaya menjadi orang yang pintar. Oke, baiklah. Sebelumnya, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu tentang mengetahui batas-batas wilayah negara Indonesia, apa saja itu garis bintang, bagaimana itu bentuknya, dan bagaimana bentuk garis bujurnya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini, dan itu tujuan pembelajarannya. Nah, Ibu mau tanya, kalian tahu tidak apa itu peta? Ya, benar. Letak lokasi bisa. Apalagi? Denah, seperti denah lokasi. Ya, bisa. Nah, peta itu ialah yang menunjukkan pasti lokasi suatu tempat di permukaan bumi dengan memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah di tempat permukaan bumi. Nah, itu namanya peta, yang mana menggunakan bentuk-bentuk seperti permukaan bumi, benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, itu adalah namanya peta. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, baiklah. Kalau sudah paham ya apa itu peta? Baiklah, jika sudah paham, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang batas-batas negara Indonesia. Nah, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran. Kalian bisa lihat ini apa? Ya, pintar. Ini namanya globe. Ya, globe. Ibu akan menjelaskan sedikit. Ini Ibu letakkan di tengah ya. Nah, tadi di tujuan pembelajaran tadi itu ada namanya mengetahui batas-batas negara Indonesia. Nah, Ibu akan kasih tahu. Di sini ada batas peta daerah Indonesia. Nah, batasnya mulai dari perbatasan Merauke, perbatasan Sabang sampai Thailand, perbatasan Merauke sampai Australia. Itulah batas-batas negara Indonesia. Nah, di dalam ini banyak negara, banyak tempat-tempat seperti kota-kota, sungai, laut, provinsi, kepulauan di dalam negara Indonesia. Dan untuk garis bujur, harus kalian ketahui, garis bujur itu seperti garis melengkung seperti ini. Ini akan Ibu gambarkan.
namanya garis bujur. Dan ini contohnya. Ini adalah garis bujur. Nah, kalau garis lintang seperti apa? Dia melintang. Nah, seperti ini. Itu namanya garis lintang. Kalau garis bujur dia ke atas, kalau garis lintang dia ke samping. Sampai di sini paham mengenai garis bujur, garis lintang, perbatasan negara Indonesia mulai dari Sabang sampai Thailand, Merauke sampai ke Australia. Paham tidak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, sedikit Ibu mau menjelaskan tentang batas wilayah Indonesia. Oke, batas wilayah Indonesia ada itu di darat, di laut, dan di udara, ya. Ada di laut, di darat, dan di udara. Nah, untuk perbatasan di laut, di perbatasan wilayah negara Indonesia itu terbagi menjadi ada di laut, darat, dan udara. Perbatasannya apa saja? Yang pertama itu ada batas negara Indonesia. Nah, batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu memiliki batas internasional dengan 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, ada yang tahu tidak? Apa saja, ada yang tahu tidak? Malaysia, apalagi yang terletak di mana? Selain di Malaysia batas-batas negara ada banyak, ya. Nah, untuk itu fungsi wilayah darat, laut, udara negara Kesatuan Republik Indonesia itu ialah yang mana negara adalah daerah yang menunjukkan batas wilayah suatu negara, di mana di dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dengan apa? Suatu negara yang tersangkut dengan, menurut bahasa Indonesia, kata wilayah itu dapat diartikan sebagai daerah lingkungan yang menjadi area permukiman yang memiliki pengawasan. Nah, sedangkan kalau negara ialah suatu organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang ada di dalam suatu wilayah rakyat Indonesia. Nah, wilayah negara Indonesia ini juga memiliki batas-batas dan ada jalur-jalur yang disepakati oleh masing-masing pihak yang memiliki wilayah tertentu. Nah, seperti itu. Kalau untuk wilayah darat, yang mana wilayah itu
permukaan bumi. Misalnya ada rawa, ada sungai, ada gunung, ada permukaan bumi dan perbatasan suatu wilayah negara yang pada umumnya ditentukan melalui perjanjian antar negara seperti perjanjian traktat yang mana antara Belanda dan Inggris, yang perjanjiannya itu dibuat tanggal 20 Juli 1891 tentang perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia yang memiliki garis-garis batas tertentu dengan Papua Nugini yang pada tanggal 12 Februari 1933. Nah, itulah tadi batas wilayah darat yang ada memiliki perjanjian traktat pada tanggal 20 Juli 1891 yang perbatasan garis-garis tertentu dengan Papua Nugini pada tanggal 12 Februari 1933. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang apa itu fungsi wilayah darat, laut, udara, tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang mau ditanyakan tidak? Atau ada yang masih bingung? Oke, gini aja ya. Ini ibu kasih kalian buku. Ibu kasih kalian kesempatan berdiskusi. Kita bentuk kelompok ya. Kalian diskusikan dulu tentang batas-batas wilayah, apa itu fungsi wilayah yang setelah ibu jelaskan tadi. Terus nanti hasil diskusinya bisa kalian kumpulkan ke depan dan nanti akan ibu nilai. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Apa itu garis bujur, bagaimana bentuk dari garis lintang, atau perbatasan negara Indonesia tadi dari mana sampai mana, dan tentang masalah penjelasan tentang masalah apa itu peta dan apa saja itu fungsi wilayah seperti darat, laut, dan udara. Paham tidak dengan yang telah ibu sampaikan tadi? Ya, oke. Insya Allah paham ya. Oke, ya baiklah. Jika tidak paham, nanti bisa kita diskusikan setelah. Gak apa-apa, di pertemuan selanjutnya nanti bisa kita diskusikan. Oke, baiklah anak-anak. Di sana ibu sudah memberi kalian tugas di rumah. Buka bukunya di halaman 115. Nah, di sana sudah ada ibu kasih tugas. Itu nanti kalian kerjakan di rumah. Boleh kalian kerjakan dengan mandiri atau boleh kalian kerjakan dengan kelompok, juga tidak apa-apa, atau diskusi bagi rumahnya yang dekat tentang tugas-tugas yang ibu berikan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini itu mengenai batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
dan juga ada tentang mengetahui apa itu fungsi wilayah darat, mengetahui apa itu fungsi wilayah laut, apa itu fungsi wilayah udara. Oke. Untuk itu silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita diskusi kelompoknya udah selesai. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, Ibu tanya lagi. Sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya tidak? Atau masih belum paham? Ibu kasih kesempatan dulu untuk nanya. Nah, untuk batas ini rangkuman kita pada hari ini ya. Kita kesimpulan pelajaran tentang batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu ialah yang mana batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini memiliki perkotaan dengan internasional dengan 3 negara, yaitu ada Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Nah, sedangkan di laut perairan Indonesia ini yang mana seluruh negara yaitu berkaitan dengan seluruh negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Yang mana luas untuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini itu untuk wilayah darat ataupun lautannya itu luasnya sekitar 1.919.440 km². Nah, itu luasnya, yang mana terdiri dari 17.508 pulau di Indonesia. Luas ya, wilayah negara Republik Indonesia kita ini memang luas, sangat luas. Yang mana garis lintang itu terdiri dari 2. Yang pertama ada garis lintang selatan atau disebut dengan LS. Yang kedua ada garis lintang utara yang disebut dengan LU. Jadi kalau kalian membaca peta atau membuka peta, kalau ada tulisan LS, apa ya itu LS? Nah, LS ini garis lintang selatan. Dan LU ini garis lintang utara. Jadi jangan bingung. Nanti kalau ditanya apa itu LS yang ada di dalam peta, itu namanya lintang selatan. Kalau LU itu lintang utara. Jangan bingung ya, apa itu LS, apa itu LU. Nah, untuk itu garis bujur itu terdiri atas garis bujur barat dan garis bujur timur. Ya, garis bujur barat dan bujur timur. Kalau tadi garis bintang ada 2, garis bujur ada 2, ada garis bujur barat dan garis bujur timur. Jangan bingung kalau ditanya. Ya. Nah, sampai di sini paham tidak apa yang telah Ibu sampaikan tadi? Oke, Ibu harap kalian paham apa yang telah Ibu sampaikan. Jika tidak paham, nanti bisa kita diskusikan di lain waktu atau untuk pertemuan selanjutnya bisa kita diskusikan kembali, ya. Nah, oke, baiklah. Silakan dikumpul dulu bukunya ke depan karena waktu kita juga sudah mau hampir selesai pembelajaran kita. Oke, anak-anak, Ibu
Ibu sekedar memberi masukan. Kalian jika belajar tentang seperti ini, tentang negara atau menggunakan atau melihat globe, itu jangan bingung. Bu, banyak nian Bu negaranya. Pusing kami Bu mau lihatnya yang mana? Ya memang pusing kalau dilihat, tapi kalau dipelajari tidak pusing, malah seru belajarnya. Kita tahu perbatasan wilayah-wilayah negara Republik Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini, dan kalian juga mendapat ilmu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kelasnya dipimpin dulu doanya sebelum kita pulang. Terima